Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara di lobi utama Hotel Brawijaya terasa dingin dan berat, dipenuhi aroma bunga lili yang mahal dan parfum dari berbagai merek ternama di dunia. Dari tempatku berdiri, gemerlap lampu kristal raksasa di langit-langit Grand Ballroom, tampak seperti gugusan bintang yang sengaja dicuri dari langit malam. Karpet merah tebal yang terhampar di bawah kakiku seolah menelan setiap suara langkah, menciptakan suasana yang agung dan sedikit menakutkan. Malam ini adalah perayaan ulang tahun pernikahan kelima kakak perempuanku, Karina, dengan suaminya, Rian Aditama. Sebuah perayaan yang lebih mirip penobatan seorang raja dan ratu daripada sekadar pesta pernikahan. Aku, Elara, merasa seperti sebutir pasir di tengah lautan permata. Gaun terusan berwarna biru gelap yang kukenakan, yang menurutku sudah cukup pantas, kini terasa seperti seragam orang biasa di tengah lautan sutra, satin, dan tuxedo rancangan desainer. Aku merapikan rambutku yang tergerai sederhana, merasa setiap pasang mata yang melirikku sedang melakukan penilaian cepat dan berakhir dengan kesimpulan yang sama. Aku tidak pantas berada di sini. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungku yang berdebar kencang. Ini adalah duniaku, namun sekaligus bukan. Sebuah sangkar emas yang kubangun untuk keluargaku, di mana aku sendiri tidak pernah diizinkan masuk sebagai pemiliknya, melainkan hanya sebagai pengunjung asing. Mataku menyapu seluruh ruangan. Di sudut kanan, sebuah orkestra mini memainkan musik klasik yang lembut, menjadi latar bagi denting gelas sampanye dan tawa renyah para tamu. Meja-meja bundar ditutupi taplak putih bersih, dihiasi rangkaian mawar impor dan peralatan makan perak yang berkilauan. Para pelayan berseragam hitam putih bergerak tanpa suara, mengisi ulang gelas yang kosong dan menyajikan hidangan pembuka yang tampak seperti karya seni. Semua ini, setiap detail kemewahan ini, adalah buah dari kerja kerasku. Ironisnya, tak seorang pun di ruangan ini tahu, termasuk keluargaku sendiri. Bagi mereka, semua ini adalah hasil dari kehebatan Rian, menantu emas keluarga kami. Aku melihat mereka di tengah ruangan, pusat dari segala perhatian. Karina tampak memukau dalam balutan gaun berwarna merah anggur yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Kalung berlian di lehernya berkilauan setiap kali ia bergerak, tertawa, atau menyapa tamunya. Dia adalah sang ratu, dan dia memainkan perannya dengan sangat baik. Di sampingnya, Rian berdiri dengan postur angkuh. Tuxedo hitamnya dijahit dengan sempurna, jam tangan mewah di pergelangan tangannya sesekali berkilat saat ia menjabat tangan para pebisnis berpengaruh. Wajahnya memancarkan kepuasan dan kebanggaan seorang pria yang merasa telah menaklukkan dunia. Dia adalah sang raja. Di dekat mereka, berdiri ayah dan ibu. Ayah mengenakan setelan jas terbaiknya, sementara ibu memakai kebaya modern yang elegan. Wajah mereka berseri-seri, penuh kebanggaan saat menerima pujian dari para tamu tentang betapa suksesnya putri dan menantu mereka. Aku melihat tatapan ibu yang penuh puja pada Rian, tatapan yang tidak pernah kulihat ditujukan kepadaku. Sakit rasanya, seperti sayatan kertas yang tipis namun perihnya terasa sampai ke tulang. Aku ada di sini, putri mereka juga, tetapi keberadaanku seolah transparan. Aku memberanikan diri untuk berjalan mendekati mereka. Langkahku terasa berat, seolah menembus sebuah dinding tak kasat mata. Saat aku semakin dekat, beberapa percakapan mulai terdengar lebih jelas. Rian, selamat ya. Proyek real estate yang baru itu luar biasa. Anda memang punya sentuhan Midas, kata seorang pria parubaya berperut buncit. Rian tertawa pongah. Ah, itu belum seberapa, Pak Hartono. Tunggu saja pengumuman saya nanti. Ada sesuatu yang lebih besar, proyek senilai 50 miliar yang akan mengguncang pasar properti nasional. Karina tersenyum bangga, lengannya melingkar mesra di lengan Rian. Suamiku memang yang terhebat, bisiknya, cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitarnya. Saat itulah Karina melihatku. Senyum di wajahnya sedikit memudar. Matanya memandangku dari ujung rambut sampai ujung kaki, sebuah pemindaian cepat yang terasa menghakimi. Lara, kamu sudah datang. Sapanya dengan nada datar, tanpa kehangatan sedikitpun. Selamat ulang tahun pernikahan, Kak, Mas Rian, ucapku pelan, mencoba tersenyum. Rian hanya melirikku sekilas, lalu kembali fokus pada Pak Hartono. Seolah aku hanyalah angin lalu yang tidak penting. Ibu yang menyadari kehadiranku, mendekat dan berbisik di telingaku. Lara, gaunmu? Kenapa tidak pakai gaun yang ibu belikan tempo hari? Gaun ini terlalu biasa untuk acara seperti ini. Aku hanya bisa tersenyum getir. Gaun yang ibu maksud dibeli menggunakan kartu kredit tambahan yang kuberikan padanya. Uangku.
Tidak apa-apa, Bu. Aku lebih nyaman dengan yang ini. Nyaman itu tidak penting di acara seperti ini, Lara. Penampilan itu segalanya. Timpal Karina dengan nada tajam, sebelum akhirnya ditarik oleh seorang temannya untuk berfoto. Aku ditinggalkan berdiri sendirian lagi. Ayah melihatku, memberiku senyum kecil yang canggung, lalu cepat-cepat memalingkan wajahnya seolah takut terlibat dalam percakapan yang lebih lama denganku. Selalu seperti ini. Sejak Rian masuk ke dalam keluarga kami 5 tahun lalu, membawa janji-janji kemewahan dan status sosial, posisiku perlahan tergeser. Dari seorang putri, menjadi kerabat jauh yang kehadirannya hanya ditoleransi. Mereka tidak tahu bahwa kemewahan yang dibawa Rian sebenarnya berasal dariku, dari perusahaan teknologi yang kubangun secara anonim, yang secara rutin menyuntikkan dana ke perusahaan Rian melalui serangkaian investasi rumit yang dirancang agar terlihat seperti datang dari investor asing. Aku melakukannya demi mereka. Aku ingin ayah dan ibu menikmati masa tua yang nyaman. Aku ingin Karina, kakak yang dulu selalu melindungiku saat kecil, mendapatkan kehidupan seperti putri raja yang selalu ia impikan. Aku pikir, dengan memberi mereka segalanya, aku akan mendapatkan cinta dan penghargaan mereka. Tapi aku salah. Semakin banyak yang kuberikan, semakin mereka tidak menganggapku ada. Uang dan status telah membutakan mereka, mengubah mereka menjadi orang-orang asing yang hanya peduli pada citra. Aku berjalan menjauh dari keramaian, menuju balkon yang sedikit lebih sepi. Udara malam Jakarta yang hangat menyambutku. Dari ketinggian lantai 25 ini, lampu-lampu kota tampak seperti permadani cahaya yang tak berujung. Indah, tapi terasa dingin dan jauh. Sama seperti keluargaku. Aku memegang pagar kaca yang dingin, menatap ke bawah dengan perasaan hampa. Malam ini seharusnya menjadi malam perayaan, tetapi bagiku, ini adalah malam penegasan. Penegasan bahwa di dunia mereka yang berkilauan, tidak ada tempat untukku. Aku adalah hantu di pesta mereka, sang penyandang dana rahasia yang dianggap tak lebih dari sekadar bayangan. Sebuah ironi yang begitu menyakitkan, dan aku tahu dalam hatiku, kesabaranku hampir mencapai batasnya. Setelah beberapa saat menenangkan diri di balkon, aku memutuskan untuk kembali masuk ke dalam. Perutku terasa kosong, dan aku pikir setidaknya aku bisa menikmati sedikit makanan yang telah kubayar mahal ini. Aku berjalan menuju salah satu meja prasmanan yang dipenuhi hidangan mewah, mulai dari salmon asap, kaviar, hingga daging sapi wagyu yang dipotong langsung oleh koki. Aku mengambil sebuah piring kecil, berniat mengambil beberapa potong sushi. Namun, baru saja aku hendak menjepit sepotong salmon maki, sebuah suara dingin menginterupsiku. Jangan hanya memikirkan perutmu sendiri. Aku menoleh. Rian berdiri di belakangku, tatapannya tajam dan penuh cemooh. Di tangannya ada segelas whisky mahal. Lihat sekelilingmu, Lara. Apa kamu tidak lihat para pelayan itu kewalahan? Tamu-tamu penting ayah dan ibu gelasnya kosong. Jangan hanya berdiri di situ seperti patung yang tidak berguna. Lakukan sesuatu. Aku tertegun, piring di tanganku terasa membeku. Maksudmu, Mas? Tanyaku dengan suara bergetar, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Rian mendengus. Apa perlu kujelaskan lagi? Ambil nampan itu, bantu mereka sajikan minuman. Setidaknya kamu bisa sedikit berguna malam ini, daripada hanya membuat pemandangan jadi jelek dengan penampilanmu yang muram itu. Kata-katanya seperti tamparan keras di wajahku. Di hadapan beberapa tamu yang kebetulan berdiri di dekat kami, ia memerintahkanku seolah aku adalah salah satu staf hotel. Aku melihat sekeliling, mencari pertolongan. Mataku bertemu dengan mata Karina. Ia berdiri tak jauh dari kami, sedang berbincang dengan teman-teman sosialitanya. Ia melihat interaksi kami, ia mendengar setiap kata yang diucapkan suaminya. Tapi apa yang ia lakukan? Ia hanya tersenyum tipis, senyuman meremehkan yang seolah berkata, benar apa kata suamiku, kamu memang tidak berguna. Lalu ia berbalik, melanjutkan obrolannya seolah tidak ada apa-apa. Pandanganku beralih pada ibu dan ayah. Mereka juga melihatnya. Aku bisa melihat keterkejutan sesaat di wajah ibu, dan keraguan di wajah ayah. Tapi itu hanya berlangsung sedetik. Ayah segera memalingkan wajahnya, pura-pura sangat tertarik pada lukisan abstrak di dinding. Ibu, dengan gerakan yang kaku, menghampiri seorang kenalannya dan memeluknya dengan antusiasme yang jelas dipaksakan. Mereka memilih untuk tidak melihat. Mereka memilih untuk mengabaikanku. Mereka mengorbankanku demi menjaga keharmonisan palsu di pesta mewah mereka, demi tidak menyinggung perasaan menantu kaya raya mereka. Rasa sakit yang kurasakan jauh lebih dalam daripada sekadar penghinaan. Ini adalah pengkhianatan. Dikhianati oleh kakakku sendiri, dan ditinggalkan oleh orang tuaku. Darahku terasa mendidih,
Tanganku mengepal erat hingga buku-buku jariku memutih. Aku ingin berteriak, melempar piring ini ke wajah Rian, dan mengumumkan pada semua orang siapa sebenarnya yang membayar semua kemewahan ini. Tapi, sebuah kebiasaan buruk yang telah tertanam selama bertahun-tahun menahanku. Kebiasaan untuk selalu mengalah, untuk menghindari konfrontasi, untuk menelan rasa sakit demi kata, keluarga. Dengan hati yang hancur, aku meletakkan piringku kembali ke meja. Tanganku gemetar saat aku berjalan ke stasiun minuman tempat para pelayan berkumpul. Seorang manajer pelayan menatapku dengan bingung. Ada yang bisa saya bantu, Nona? Aku tidak bisa menjawab. Mulutku terasa kaku. Rian berjalan melewatiku dan berkata pada manajer itu, dia akan membantu. Beri dia nampan. Manajer itu tampak ragu, tapi tatapan tajam dari Rian membuatnya mengangguk dan memberikan sebuah nampan perak berisi beberapa gelas sampanye kepadaku. Nampan itu terasa sangat berat, bukan karena bebannya, tapi karena beban penghinaan yang menyertainya. Dengan langkah gontai, aku mulai berjalan di antara para tamu. Aku bukan lagi Lara. Aku adalah seorang pelayan di pestaku sendiri. Setiap langkah adalah siksaan. Aku bisa merasakan tatapan para tamu. Beberapa menatap dengan iba, yang lain dengan rasa ingin tahu, dan ada pula yang menatap dengan cemooh tersembunyi. Aku melewati meja tempat teman-teman Karina berkumpul. Salah satu dari mereka, yang tidak mengenaliku, menjentikan jarinya. Pelayan, kesini. Karina hanya tertawa kecil dan tidak mengoreksinya. Aku mendekat, menyajikan minuman dengan tangan gemetar. Aku bisa melihat pantulan diriku di permukaan nampan perak itu. Seorang gadis dengan gaun sederhana dan wajah pucat, tampak menyedihkan dan kalah. Aku terus berkeliling, mengisi gelas, dan mengambil piring kotor. Aku melihat keluargaku dari kejauhan. Ayah sedang tertawa bersama rekan bisnisnya. Ibu sibuk memamerkan perhiasan barunya. Karina dan Rian sedang berdansa dengan mesra di tengah lantai dansa, tampak seperti pasangan paling bahagia di dunia. Mereka semua tertawa, mereka semua bersenang-senang, sementara aku, putri dan adik mereka, melayani mereka seperti seorang budak. Setiap senyum dan tawa mereka terasa seperti cambukan di punggungku. Setiap denting gelas yang mereka angkat terasa seperti lonceng kematian bagi harga diriku. Aku terus berkata pada diriku sendiri untuk bertahan. Hanya malam ini saja. Bertahanlah. Tapi aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa menahan bendungan amarah dan kekecewaan yang sudah retak dan siap untuk jebol di dalam diriku. Malam ini, aku bukan hanya merasa seperti orang asing. Aku telah secara resmi diturunkan statusnya menjadi pelayan. Dan yang paling menyakitkan adalah, keluargaku sendiri yang menyerahkan seragam tak terlihat itu kepadaku. Aku masih memegang nampan kosong di tanganku, berdiri di sudut ruangan dekat dapur, ketika insiden itu terjadi. Aku melihatnya dengan jelas. Rian sedang merayu seorang investor potensial yang sangat penting, seorang pria tua bernama Pak Tirtayasa, yang dikenal sangat konservatif dan sulit diyakinkan. Rian tertawa, menepuk punggung Pak Tirtayasa, dan memberi isyarat kepada seorang pelayan untuk membawakan anggur merah termahal. Pelayan muda itu, yang tampak gugup di bawah tatapan tajam Rian, bergegas menghampiri mereka dengan sebotol anggur dan 2 gelas kristal di atas nampan. Mungkin karena lantainya sedikit licin, atau mungkin karena tangannya gemetar, kaki pelayan itu tergelincir. Nampan di tangannya oleng. Dalam gerakan lambat yang mengerikan, botol anggur itu jatuh dan pecah di lantai marmer putih, menyebarkan cairan merah pekat seperti darah ke segala arah. Beberapa tetes mengenai sepatu kulit mahal Pak Tirtayasa. Keheningan melanda sudut ruangan itu seketika. Musik dari orkestra terasa menjauh. Wajah Rian yang tadinya penuh senyum palsu, kini mengeras menjadi topeng amarah yang mengerikan. Matanya menyala-nyala, tapi ia tahu ia tidak bisa memarahi Pak Tirtayasa, dan memarahi pelayan di depan investor penting akan membuatnya terlihat tidak berkelas. Jadi, ia mencari kambing hitam. Dan matanya yang penuh kemarahan itu dengan cepat menemukanku yang berdiri mematung di kejauhan. Lara. Namaku disebut bukan sebagai panggilan, melainkan sebagai sebuah kutukan. Suaranya bergema, membuat beberapa kepala menoleh. Ia menunjuk ke arah genangan anggur dengan dagunya. Kesini. Cepat. Seluruh darah di tubuhku seolah surut ke kaki. Aku menjadi pusat perhatian yang tidak kuinginkan. Setiap pasang mata kini tertuju padaku, bertanya-tanya siapa gadis berpakaian sederhana yang dipanggil dengan begitu kasar oleh tuan rumah. Aku meletakkan nampan di meja terdekat dan berjalan ke arahnya. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas paku. Lantai marmer yang dingin seolah mencengkeram pergelangan kakiku, mencoba menahanku. Lihat kekacauan ini, bentak Rian begitu aku tiba di hadapannya.
Suaranya sengaja direndahkan menjadi desisan berbahaya. Ini semua gara-gara kau mondar-mandir tidak jelas. Kau mengganggu konsentrasi semua orang. Sekarang, bersihkan. Tuduhan itu begitu tidak masuk akal hingga aku tidak bisa berkata-kata. Aku berada puluhan meter dari lokasi kejadian. Aku hanya berdiri diam. Tapi aku tahu, logika tidak ada gunanya saat berhadapan dengan ego Rian yang terluka. Pak Tirtayasa tampak tidak nyaman, sementara pelayan muda yang malang itu berdiri gemetar ketakutan. Maaf, Tuan, ini salah saya, pelayan itu mencoba angkat bicara. Diam, potong Rian, tanpa menoleh sedikit pun. Matanya tetap tertuju padaku. Aku bilang, bersihkan. Sekarang juga. Seorang manajer hotel yang sigap datang dengan kain lap dan peralatan pembersih. Ia hendak memberikannya kepada stafnya, tetapi Rian merebut beberapa lembar kain itu dan melemparkannya ke kakiku. Pakai ini. Di sana, di tengah pesta yang gemerlap, di hadapan puluhan tamu terhormat, di bawah tatapan dingin kakakku sendiri, aku berlutut. Rasa panas menjalar di pipiku, rasa malu yang begitu hebat hingga membuatku ingin lenyap di telan bumi. Aku mulai menyerap tumpahan anggur itu dengan kain. Aroma alkohol yang tajam menusuk hidungku, bercampur dengan aroma penghinaan yang pekat. Aku bisa merasakan tatapan mereka semua, menusuk punggungku seperti jarum. Aku menunduk dalam-dalam, berharap rambutku bisa menutupi wajahku. Saat itulah aku melihat sepasang sepatu pantofel mahal berhenti tepat di samping tanganku yang sedang membersihkan lantai. Aku mendongak sedikit. Itu Rian. Ia menatapku dengan sorot mata yang penuh kemenangan keji. Ia menikmati ini. Ia menikmati momen di mana ia bisa menginjak-injak harga diriku sampai ke titik terendah. Lalu ia melakukan sesuatu yang menghancurkan sisa-sisa kekuatan terakhirku. Ia berdeham pelan, mengumpulkan ludah di mulutnya, dan meludah ke lantai marmer. Tepat di sebelah tanganku. Setetes cairan bening yang menjijikan itu mendarat dengan suara pelan, tetapi di telingaku suara itu terdengar seperti ledakan bom. Dunia seolah berhenti berputar. Aku membeku, tanganku berhenti bergerak. Mataku terpaku pada ludah itu, simbol puncak dari segala penghinaan yang bisa diberikan seseorang. Sampah sepertimu memang hanya pantas di bawah, bisiknya dengan suara yang hanya bisa kudengar. Kata-kata itu, diucapkan dengan kebencian murni, menembus pertahananku dan merobek hatiku hingga berkeping-keping. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku mengangkat kepalaku. Aku tidak lagi mencari Karina. Aku tahu ia tidak akan menolongku. Aku mencari orang tuaku. Aku menemukan mereka berdiri di dekat pilar besar, tidak terlalu jauh. Mereka melihat semuanya. Mereka melihatku berlutut. Mereka melihat Rian melemparkan kain ke arahku. Dan mereka baru saja melihat menantu kesayangan mereka meludahiku. Mata kami bertemu. Aku mengirimkan permohonan bisu, sebuah teriakan tanpa suara. Tolong, lakukan sesuatu. Bela aku. Aku putri kalian. Tapi yang kulihat di mata mereka bukanlah kemarahan atau pembelaan. Yang kulihat adalah ketakutan. Ibu menutup mulutnya dengan tangan, matanya melebar ngeri, bukan karena apa yang Rian lakukan padaku, tapi karena takut akan adanya keributan yang akan merusak pesta sempurna mereka. Ayah, pria yang seharusnya menjadi pelindungku, hanya berdiri kaku. Wajahnya pucat, dan ia dengan cepat membuang muka, berpura-pura tidak melihat apapun. Itulah saatnya. Itulah momen ketika sesuatu di dalam diriku patah. Sesuatu yang telah retak selama bertahun-tahun, kini hancur berkeping-keping. Rasa sakit itu begitu luar biasa, begitu menyiksa, hingga berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan sangat jernih. Semua cinta, semua harapan agar diterima, semua pengorbanan yang kulakukan selama ini, menguap dalam sekejap. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang membeku, dan dari dalam kekosongan itu, sebuah amarah yang tenang mulai bangkit. Amarah yang tidak meledak-ledak, melainkan dingin seperti es. Aku berhenti membersihkan. Perlahan, dengan gerakan yang terasa sangat lambat, aku meletakkan kain lap yang basah oleh anggur di lantai. Aku tidak lagi peduli pada tatapan orang-orang. Aku tidak lagi peduli pada penghinaan. Semua itu sudah tidak ada artinya. Elara yang penurut dan selalu mengalah telah mati di lantai marmer ini, di samping ludah kakak iparnya sendiri. Aku bangkit berdiri. Gerakanku tidak lagi gemetar atau ragu. Ada ketegasan baru dalam caraku membawa diri, sebuah ketenangan yang menakutkan bahkan bagi diriku sendiri. Aku tidak mengusap air mata yang tidak pernah jatuh. Wajahku datar, mataku terasa dingin saat aku menatap lurus ke depan, melewati Rian, seolah ia hanyalah perabot tak bernyawa di dalam ruangan. Aku bisa merasakan kebingungan dari orang-orang di sekitarku.
Mereka mengharapkan tangisan, atau mungkin aku akan lari dengan menahan malu. Mereka tidak mengharapkan ini. Keheningan yang mematikan. Rian, yang merasa kekuasaannya terusik oleh ketenanganku, mendengus. Sudah selesai? Bagus. Sekarang menyingkir dari sini. Jangan merusak pemandangan. Ia berbalik, menganggap episode barusan telah berakhir. Ia salah besar. Episode itu baru saja akan dimulai. Ia kembali menghampiri Pak Tirtayasa, senyum palsunya kembali terpasang. Mohon maaf atas gangguan kecil tadi, Pak. Biasalah, masalah keluarga yang sedikit merepotkan. Mari kita lupakan itu. Untuk memecah ketegangan, Rian mengambil sebuah gelas sampanye dari nampan seorang pelayan yang lewat dan mengetuknya pelan dengan sendok. Suara denting nyaring itu menarik perhatian seluruh tamu di dalam ruangan. Musik dari orkestra perlahan berhenti. Semua orang menoleh ke arah Rian, yang kini berdiri di sebuah panggung kecil yang telah disiapkan. Waktunya telah tiba baginya untuk menjadi bintang utama. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian. Suaranya menggema melalui pengeras suara. Terima kasih telah hadir untuk merayakan hari bahagia kami. 5 tahun yang luar biasa bersama istriku tercinta, Karina. Ia mengedipkan mata ke arah Karina, yang tersipu malu dengan cara yang sudah sangat terlatih. Malam ini bukan hanya perayaan cinta, tetapi juga perayaan kesuksesan. Seperti yang banyak dari Anda ketahui, perusahaan saya, Aditama Property, telah mencapai banyak hal luar biasa. Namun, semua itu hanyalah pemanasan. Ia berhenti sejenak, membangun ketegangan. Matanya berkeliling ruangan, menyapu wajah-wajah para tamu penting dengan penuh keyakinan. Malam ini, dengan bangga dan penuh sukacita, saya ingin mengumumkan sebuah lompatan besar. Sebuah proyek yang akan mendefinisikan ulang lanskap properti di negeri ini. Sebuah mahakarya yang akan menjadi warisan saya. Proyek Superblok terpadu dengan nilai investasi awal sebesar. Ia sengaja menggantung kalimatnya, bibirnya membentuk senyuman penuh kemenangan. Inilah puncaknya, momen penobatan dirinya sebagai raja bisnis properti. Dan pada saat itulah, aku mengambil napas dalam-dalam. Seluruh rasa sakit, pengkhianatan, dan penghinaan selama bertahun-tahun terkumpul menjadi satu energi yang dahsyat di dalam paru-paruku. Saat Rian membuka mulutnya untuk mengucapkan angka keramat itu, aku mengeluarkan suara. Bukan jeritan histeris. Bukan isak tangis. Melainkan sebuah teriakan yang kuat, jernih, dan berwibawa. Sebuah perintah yang membelah keheningan agung di ruangan itu. Batalkan bisnis 50 miliar itu. Suaraku, yang biasanya lembut dan jarang terdengar, kini terdengar seperti guntur. Teriakan itu begitu kuat dan tak terduga, hingga seolah membuat lampu-lampu kristal di atas kami bergetar. Gema dari kata-kataku memantul dari dinding ke dinding sebelum akhirnya lenyap, meninggalkan keheningan total yang jauh lebih pekat dan berat daripada sebelumnya. Seluruh ruangan membeku. Ratusan pasang mata yang tadinya terarah pada Rian, kini serempak menoleh ke arahku. Aku berdiri tegak di tempatku, di dekat genangan anggur yang belum sepenuhnya bersih. Para tamu menatapku dengan campuran antara kaget, bingung, dan tidak percaya. Wajah Karina yang tadinya berseri-seri berubah menjadi topeng kebingungan dan amarah. Ayah dan ibu tampak seolah baru saja disambar petir, wajah mereka pucat pasi menahan malu dan ngeri. Rian adalah yang pertama pulih dari keterkejutannya. Wajahnya memerah padam karena marah dan dipermalukan di depan umum. Selama beberapa detik, ia hanya bisa membuka dan menutup mulutnya seperti ikan kehabisan air. Lalu, ia tertawa. Tawa yang dipaksakan, sumbang, dan penuh dengan kebencian. Hahaha. Dengar itu semua, katanya ke arah mikrofon, mencoba mengubah situasi menjadi sebuah lelucon. Adik iparku yang malang ini sepertinya terlalu banyak minum malam ini. Atau mungkin dia akhirnya benar-benar sudah gila. Beberapa tamu tersenyum canggung, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Rian kemudian menuruni panggung dan berjalan menghampiriku. Setiap langkahnya terasa berat dan mengancam. Ia berhenti tepat di hadapanku, menatapku rendah. Apa katamu barusan? Hah? Desisnya, suaranya pelan namun penuh racun. Ulangi kalau kau berani. Aku tidak gentar. Aku balas menatap matanya yang menyala-nyala itu dengan tatapan dingin dan kosong. Melihat aku tidak takut, amarahnya semakin memuncak. Ia kembali tertawa mengejek, kali ini lebih keras, agar semua orang bisa mendengar. Kau menyuruhku membatalkan bisnisku? Kau? Ia menunjuk wajahku dengan jarinya. Dengar, anak miskin, kau itu tidak punya hak bicara di sini. Kau pikir kau itu siapa? Pertanyaan itu menggantung di udara. Kamu pikir kamu siapa?
Seluruh hidupku, mereka telah memberitahuku siapa aku menurut versi mereka. Si adik yang biasa saja, si perawan tua yang tidak laku, si pecundang yang hidupnya tidak jelas, si benalu, dan malam ini, si sampah. Rian berbalik dan memberi isyarat kepada dua petugas keamanan berbadan tegap yang berjaga di dekat pintu. Keamanan. Bawa perempuan gila ini keluar dari pestaku. Sekarang. Kedua petugas itu mulai berjalan mendekatiku. Namun aku tetap diam di tempat. Aku tidak melawan, tidak juga mundur. Aku hanya berdiri di sana, menunggu. Karena aku tahu, pertanyaan yang baru saja dilontarkan Rian, pertanyaan yang dimaksudkan untuk menghinaku, akan segera kujawab. Dan jawabannya akan menghancurkan seluruh dunianya. Dua petugas keamanan itu, pria-pria berbadan besar dengan setelan hitam yang kaku, terus berjalan mendekat. Langkah mereka mantap dan tanpa ragu, terbiasa menangani para pembuat onar. Para tamu di sekitarku sedikit menyingkir, menciptakan sebuah arena kecil di tengah-tengah kemewahan itu. Aku menjadi pusat tontonan, seorang pesakitan yang akan segera diusir dari istana. Rian menyeringai, sebuah ekspresi kejam yang menandakan kemenangannya sudah di depan mata. Namun aku tidak bergerak. Saat petugas pertama mengulurkan tangannya untuk mencengkeram lenganku, aku hanya mengangkat satu telapak tanganku ke arahnya. Bukan gerakan yang mengancam, hanya sebuah isyarat sederhana untuk berhenti. Anehnya, gerakan yang tenang dan penuh keyakinan itu membuat kedua pria kekar itu ragu sejenak. Mereka berhenti, menatapku dengan bingung, lalu menoleh ke arah Rian seolah meminta konfirmasi. Dalam jeda singkat itu, aku merogoh tasku yang sederhana dan mengeluarkan ponselku. Tanganku tidak gemetar. Setiap gerakanku terasa disengaja, seolah aku sedang mengikuti sebuah naskah yang telah lama kuhafal. Aku membuka daftar kontak, mencari sebuah nama, dan menekan tombol panggil. Alih-alih menempelkan ponsel ke telinga, aku menyalakan pengeras suaranya. Suara dering telepon terdengar nyaring di keheningan ruangan itu. 1 dering. 2 dering. Kemudian, sebuah suara pria yang tenang dan profesional menjawab panggilan itu. Selamat malam, Bu Lara. Ada yang bisa saya bantu? Satu kata sederhana, Bu, yang diucapkan dengan nada penuh hormat itu menjadi kejutan pertama. Aku bisa melihat Rian sedikit mengernyitkan dahi. Para tamu mulai berbisik-bisik. Aku menjawab dengan nada yang sama datarnya. Selamat malam, Pak Suryo. Maaf mengganggu di luar jam kerja. Saya harap Anda punya waktu sebentar. Tentu saja, Bu. Kapanpun. Tidak masalah sama sekali, jawab suara di seberang sana. Nada bicaranya menunjukkan bahwa ia sedang berbicara dengan seseorang yang sangat penting, seorang atasan atau klien utama. Aku menarik napas. Inilah saatnya. Pak Suryo, tolong dengarkan instruksi saya baik-baik dan laksanakan segera. Ini sangat penting. Saya siap, Bu. Semua proposal pendanaan, semua letter of credit, dan semua jalur investasi yang sedang berjalan atau akan diajukan oleh Aditama Property atas nama Rian Aditama, saya minta dibatalkan dan ditarik kembali. Efektif detik ini juga, kataku, setiap kata kuucapkan dengan penekanan yang jelas. Hening sejenak di ujung telepon, hanya terdengar suara ketikan keyboard yang cepat. Lalu Pak Suryo menjawab, dimengerti, Bu. Pembatalan seluruh portofolio Aditama Property. Saya proses sekarang juga. Aku melanjutkan. Satu lagi. Bekukan semua akses kartu kredit korporat dan fasilitas pinjaman pribadi atas nama Rian Aditama dan istrinya, Karina Aditama. Segera. Baik, Bu. Pembekuan fasilitas kredit sedang dieksekusi. Konfirmasi digital untuk semua instruksi ini akan saya kirimkan ke email Ibu dalam kurang dari 5 menit, jawab Pak Suryo dengan efisien. Terima kasih, Pak Suryo. Itu saja untuk sekarang, kataku, lalu mematikan panggilan itu. Aku memasukkan kembali ponselku ke dalam tas. Keheningan di dalam ruangan itu kini terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang syarat dengan ketegangan dan ribuan pertanyaan. Wajah Rian yang tadinya angkuh kini dipenuhi kebingungan total. Ia tertawa, tapi terdengar hambar. Lelucon apa ini? Ejeknya. Kau membayar seseorang untuk berakting di telepon? Hebat sekali sandiwaramu, Lara. Tapi sekarang sudah selesai. Ia kembali memberi isyarat pada petugas keamanan. Bawa dia pergi. Tapi aku menatap lurus ke matanya. Kau masih belum mengerti juga, Mas Rian? Tanyaku dengan suara dingin. Pertanyaan retoris itu kuucapkan bukan hanya untuknya, tapi untuk seluruh keluargaku yang berdiri mematung tak jauh dariku. Kau bertanya tadi, aku ini siapa? Lanjutku, suaraku mulai meninggi, memproyeksikan ke seluruh penjuru ruangan.
Baiklah, akan kujawab. Kau bangga dengan Aditama Property, bukan? Perusahaan yang kau bangun dari nol, katamu. Kau sering bercerita pada semua orang tentang investor misterius dari Singapura yang sangat mempercayai visimu, yang memberimu modal tak terbatas. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku meresap. Rian, investor misterius itu adalah aku. Pernyataan itu seperti sebuah bom yang meledak tanpa suara. Rian terbelalak, mulutnya sedikit terbuka. Karina, di belakangnya, menggelengkan kepalanya pelan, seolah menolak untuk percaya. Aku melanjutkan, tatapanku beralih ke Karina. Dan kau, Kak, kau sangat mencintai butik mewahmu, kan? Kau membanggakan bagaimana kau membangun bisnismu sendiri dengan sedikit bantuan dari suami hebatmu. Aku tersenyum getir. Setiap gaun rancangan desainer yang tergantung di sana, setiap tas kulit impor, bahkan sewa ruko di mall paling elit itu, semuanya lunas dibayar. Bukan oleh Rian, tapi olehku. Mobil sport merah yang kau pakai untuk pamer ke teman-teman sosialitamu, itu hadiah ulang tahun ketiga dariku, yang bahkan tidak pernah kau ucapkan terima kasih karena kau pikir itu dari suamimu. Terakhir, aku menatap kedua orang tuaku. Wajah mereka sudah seperti mayat hidup, pucat dan kosong. Ayah, ibu, kalian sangat senang dengan investasi cerdas yang Rian atur untuk dana pensiun kalian, bukan? Investasi yang hasilnya selalu luar biasa. Kenyataannya, Rian tidak pernah menginvestasikan uang kalian sepeser pun. Uang yang masuk rekening kalian setiap bulan, yang kalian gunakan untuk hidup mewah dan berfoya-foya, itu adalah transfer rutin langsung dari rekening pribadiku. Aku menyapu pandanganku ke seluruh keluargaku, 3 pilar dalam hidupku yang ternyata terbuat dari debu. Rumah besar yang kalian tinggali dengan bangga. Pesta mewah yang kalian adakan malam ini. Perhiasan yang kalian pakai. Pendidikan adik bungsu kita di luar negeri. Semuanya. Itu semua dariku. Omong kosong, teriak Rian. Wajahnya merah padam antara marah dan panik. Kau bicara omong kosong. Kau tidak punya apa-apa. Kau hanya seorang karyawan rendahan di perusahaan entah berantah. Benarkah? Tanyaku dengan tenang. Perusahaan, entah berantah, itu bernama Cipta Teknologi Nusantara, sebuah perusahaan software yang kubangun dengan nama samaran. Perusahaan yang sama, yang melalui salah satu anak perusahaannya di bidang investasi, menjadi pemegang dana terbesar di Aditama Property. Aku menatapnya tajam. Jika kau masih tidak percaya, silahkan. Coba hubungi bankmu. Coba gunakan salah satu kartu kredit platinumu itu. Coba buka aplikasi perbankanmu dan lihat status proposal proyek 50 miliarmu itu sekarang. Tepat saat aku menyelesaikan kalimatku, sebuah getaran pelan terdengar. Ponsel di saku celana Rian bergetar. Lalu bergetar lagi, dan lagi. Rentetan notifikasi yang masuk tanpa henti. Rian masih berusaha mempertahankan topeng arogansinya. Ia mendengus, mencoba menunjukkan kepada semua orang bahwa ia tidak terpengaruh oleh gertakan konyolku. Lihat, telepon bisnis. Tidak seperti kau, hidupku ini penting. Ia mengeluarkan ponselnya dengan gerakan angkuh, seolah hendak menunjukkan betapa sibuknya ia. Namun, saat matanya menatap layar yang menyala, kesombongan di wajahnya mulai retak. Seringainya membeku, lalu perlahan luntur, digantikan oleh ekspresi kebingungan. Dahinya berkerut saat ia membaca notifikasi pertama. Lalu matanya melebar saat membaca yang kedua dan ketiga. Aku bisa membayangkan apa yang ia lihat. Rentetan email dan pesan singkat yang datang seperti air bah, masing-masing membawa kabar buruk. Subjek email yang kubayangkan muncul di layarnya, penting, pembatalan proposal pendanaan proyek Sentosa City. Lalu, peringatan, penangguhan fasilitas kredit Aditama Property. Dan yang paling menyakitkan, notifikasi, transaksi kartu kredit korporat Anda ditolak. Warna perlahan-lahan terkuras dari wajahnya. Dari rona merah karena marah, menjadi putih pucat seperti kertas. Tangannya yang memegang ponsel mulai gemetar. Ia mencoba menggulir layar, tetapi jarinya seolah tidak mau menurut. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Raja yang tadinya begitu angkuh, kini tampak seperti seorang prajurit yang baru saja melihat seluruh pasukannya dibantai di depan matanya. Karina, yang melihat perubahan drastis pada suaminya, segera menghampirinya. Tawa cemoohnya sudah lama hilang, digantikan oleh kecemasan. Mas? Ada apa? Mas? Kenapa wajahmu pucat sekali? Tanyanya dengan suara bergetar. Rian tidak menjawab. Ia hanya terus menatap layar ponselnya, seolah melihat hantu. Ini pasti salah. Ini tidak mungkin.
Karina berkata dengan panik. Ia mengeluarkan ponselnya sendiri. Aku akan buktikan kalau kau hanya mengarang cerita. Dengan tangan gemetar, ia membuka aplikasi belanja online dan mencoba membeli tas desainer termahal yang ada di sana, sebuah tindakan pembuktian yang putus asa. Beberapa detik kemudian, sebuah tulisan merah muncul di layarnya, pembayaran ditolak. Karina terkesiap. Ia mencobanya lagi. Ditolak. Lagi. Ditolak. Kepanikan kini menjalari wajahnya. Ia mencoba aplikasi perbankan, dan mendapati saldo rekening pribadinya yang biasanya berisi angka fantastis kini, hanya tersisa beberapa juta rupiah saja. Sisa gajinya sebagai direktur fiktif di butiknya sendiri. Di sisi lain, ponsel ayah dan ibu juga berbunyi. Sebuah pesan dari bank mereka, menginformasikan bahwa rekening investasi mereka telah dibekukan karena adanya aktivitas mencurigakan atas permintaan dari sumber dana utama. Realita itu menghantam mereka semua sekaligus, seperti sebuah tsunami finansial yang tak terhindarkan. Melihat mereka semua hancur dalam kebingungan dan teror, aku akhirnya angkat bicara lagi. Suaraku tidak lagi dingin, tetapi dipenuhi oleh kepedihan bertahun-tahun yang akhirnya menemukan jalan keluar. Aku melakukan semua ini untuk kalian, kataku pelan, namun setiap kata bergema di ruangan yang sunyi senyap itu. Aku bekerja siang dan malam, mengorbankan masa mudaku, membangun perusahaan dari nol, hanya agar kalian bisa hidup dengan nyaman. Agar kalian tidak perlu lagi merasakan kesulitan yang pernah kita alami dulu. Aku menatap Rian yang kini terlihat lunglai. Aku memberimu modal, Mas. Aku memberimu kerajaan. Bukan karena kau seorang pebisnis jenius, tapi karena aku ingin melihat kakakku bahagia menikah dengan pria yang ia cintai, pria yang bisa memberikannya segalanya. Aku membiarkanmu mengambil semua pujian, karena aku pikir kebahagiaan mereka adalah kebahagiaanku juga. Lalu aku menatap orang tuaku. Aku memberi kalian status sosial, ayah, ibu. Agar kalian bisa bangga di depan teman-teman kalian. Agar kalian bisa menikmati masa tua tanpa rasa khawatir. Aku memberikan kalian seluruh dunia yang bisa kubeli. Mataku mulai terasa panas, tetapi aku menahan air mata itu. Dan apa yang kuterima sebagai balasannya? Suaraku bergetar karena emosi yang tertahan. Kalian mengabaikanku. Kalian menganggapku tidak ada. Kalian membiarkan aku dihina, direndahkan, bahkan diludahi di depan mata kalian sendiri. Kalian menyebutku sampah. Aku mengambil satu langkah maju, membuat Rian dan Karina secara refleks mundur ketakutan. Selama ini, akulah yang hidup dalam bayang-bayang penderitaan agar kalian bisa bersinar dalam kemewahan. Sekarang, giliran kalian. Selamat datang di dunia nyata. Nikmatilah hidup tanpa penyokong dana rahasia. Rasakan bagaimana rasanya berjuang untuk setiap sen yang kalian dapatkan. Cicipilah penderitaan yang sesungguhnya setelah kalian menaburkan penghinaan di atas pengorbananku. Aku berhenti, memberikan vonis akhirku. Aku cabut semuanya. Setiap sen. Setiap fasilitas. Setiap kemewahan. Semuanya berakhir malam ini. Setelah mengucapkan kalimat terakhir itu, aku berbalik. Aku tidak lagi memandang wajah mereka yang hancur. Aku tidak lagi peduli pada bisik-bisik para tamu. Aku mulai berjalan. Bukan ke arah pintu keluar untuk staf, melainkan lurus ke depan, menuju pintu utama yang megah. Para tamu yang tadinya menghalangi jalanku, kini menyingkir dengan sendirinya. Mereka memberiku jalan, memandangku dengan campuran rasa takut, kagum, dan kasihan. Kerumunan itu terbelah untukku seolah aku adalah seorang ratu yang baru saja merebut kembali tahtanya. Satu-satunya suara di dalam grand ballroom yang sangat besar itu, adalah bunyi ketukan pelan dari sepatuku di lantai marmer. Klik, klah. Klik, klah. Setiap langkah adalah sebuah pernyataan. Setiap ketukan adalah sebuah palu hakim yang mengakhiri sebuah era. Saat aku melewati pintu keluar dan merasakan embusan udara malam di wajahku, aku tidak menoleh ke belakang. Aku meninggalkan kekacauan itu. Aku meninggalkan Rian yang telah jatuh dari tahtanya, Karina yang kehilangan dunianya, dan orang tuaku yang kini harus menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka. Pesta telah usai. Dan di reruntuhan kemewahan mereka, aku akhirnya menemukan kebebasanku. Aku tidak kembali ke apartemen sewaku yang kecil dan sederhana, tempat di mana Lara si gadis biasa tinggal. Malam itu, aku pergi ke tempat di mana aku adalah diriku yang sesungguhnya. Sebuah penthouse di puncak gedung pencakar langit di pusat distrik bisnis, sebuah tempat yang tidak diketahui oleh keluargaku. Interiornya minimalis, didominasi warna putih, abu-abu, dan sentuhan kayu alami. Jendela-jendela raksasa dari lantai ke langit-langit menyajikan pemandangan kota Jakarta yang berkilauan, pemandangan yang sama seperti di balkon hotel tadi, tetapi dari sini rasanya berbeda.
Di sana aku adalah orang asing yang menatap ke dalam, di sini aku adalah pemilik yang menatap keluar. Aku tidak merayakan kemenanganku. Tidak ada sampahnya yang kubuka atau musik yang kunyalakan. Yang kurasakan bukanlah kegembiraan, melainkan kelegaan yang luar biasa, seolah sebuah beban seberat gunung akhirnya terangkat dari pundakku. Selama bertahun-tahun aku hidup dalam dua dunia, sebagai Lara yang diremehkan di mata keluargaku, dan sebagai Nona E, sang pendiri jenius cipta teknologi Nusantara yang misterius di dunia bisnis. Malam ini, kedua dunia itu bertabrakan, dan hanya satu yang tersisa. Aku mandi air hangat, membiarkan air itu membersihkan bukan hanya lelah di tubuhku, tetapi juga sisa-sisa penghinaan yang masih menempel di kulitku. Setelah itu, dengan mengenakan piyama katun yang nyaman, aku duduk di depan laptopku. Pesta boleh saja usai, tetapi pekerjaanku baru saja dimulai. Aku harus memastikan bahwa semua instruksiku melalui telepon kepada Pak Suryo, Direktur Keuanganku, dilegalisir dan dieksekusi dengan sempurna. Selama beberapa jam berikutnya, aku bekerja dengan fokus yang tajam. Aku mengirim email kepada tim hukumku, memberikan instruksi untuk memulai proses pengambil alihan aset atas nama Rian yang dijaminkan pada perusahaanku. Aku menandatangani dokumen digital untuk secara resmi menarik semua garis kredit. Aku menghubungi Dewan Direksi anak perusahaanku di Singapura, menjelaskan situasi dan memastikan transisi berjalan mulus, tanpa merusak portofolio investasi lainnya. Inilah diriku yang sebenarnya. Bukan gadis canggung yang tidak tahu harus berbuat apa, melainkan seorang pemimpin yang tegas dan teliti. Kekuatan sejatiku bukanlah pada uang, melainkan pada otak dan kemampuanku untuk membangun semua ini dari nol. Saat fajar mulai menyingsing, mewarnai langit Jakarta dengan semburat jingga, pekerjaanku selesai. Aku mematikan laptop dan menatap ponselku yang tergeletak di meja. Layarnya menyala, menunjukkan 37 panggilan tak terjawab dan lebih dari 50 pesan. Semuanya dari ibu, ayah, dan Karina. Aku tahu apa isinya tanpa perlu membacanya. Bukan permintaan maaf, melainkan rentetan kepanikan, tuduhan, dan permohonan yang egois. Aku tidak merasakan dorongan sedikitpun untuk menjawab. Keheninganku adalah benteng pertahananku yang baru. Aku membisukan notifikasi dari mereka, dan akhirnya merebahkan diri di tempat tidur. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidur tanpa merasakan beban di dadaku. Sementara aku terlelap dalam tidur yang damai, di rumah mewah yang sebentar lagi bukan lagi milik mereka, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Mereka tidak tidur semalaman. Setelah para tamu terakhir pergi dengan tergesa-gesa sambil berbisik-bisik, dan para staf hotel membereskan sisa-sisa pesta yang hancur, rumah itu terasa sunyi mencekam. Rian, Karina, ayah, dan ibu duduk di ruang keluarga yang megah, dikelilingi oleh kemewahan yang kini terasa seperti properti panggung yang siap dibongkar. Panggilan telepon pertama datang tepat pukul 7 pagi. Itu adalah manajer bank pribadi Rian. Pria yang biasanya menyapanya dengan panggilan, Pak Dirut, yang penuh hormat, kini berbicara dengan nada yang dingin dan formal. Ia menginformasikan bahwa seluruh fasilitas kredit Rian, baik korporat maupun pribadi, telah dibekukan atas permintaan penjamin utama investasinya. Ketika Rian mencoba membantah dan berteriak, sang manajer hanya menjawab dengan tenang, "Mohon maaf, Pak Rian. Keputusan ini final. Tangan kami terikat." Setelah itu, telepon seolah tak berhenti berdering. Panggilan dari para pemasok proyek yang menanyakan status pembayaran. Panggilan dari mitra bisnis yang menuntut penjelasan. Reputasi Rian yang dibangun di atas pondasi uangku, hancur dalam hitungan jam. Kepanikan Rian berubah menjadi kemarahan yang meledak-ledak. Ia membanting sebuah vas porselen mahal ke lantai, pecahan-pecahannya berhamburan seperti impiannya yang hancur. "Ini semua salah adikmu," teriaknya pada Karina. "Ular berbisa itu. Kenapa kalian tidak pernah memberitahuku dia punya sesuatu? Kenapa kalian biarkan dia tumbuh jadi monster seperti itu?" Karina, yang matanya bengkak karena menangis semalaman, balas berteriak. "Bagaimana kami bisa tahu? Dia tidak pernah menunjukkan apa-apa. Dia selalu terlihat seperti pecundang. Ini salahmu. Kenapa kau harus menghinanya sampai seperti itu? Kenapa kau meludahinya? Kau yang membangunkan iblis di dalam dirinya." Di tengah pertengkaran sengit mereka, bel pintu berbunyi. Seorang kurir berseragam menyerahkan sebuah amplop coklat besar yang disegel secara resmi. Dengan tangan gemetar, ayah membukanya. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen hukum, dengan kop surat dari sebuah firma hukum ternama. Isinya adalah surat pemberitahuan resmi. Sebagai pemilik sah dari properti tersebut, perusahaanku memberikan waktu 30 hari bagi keluarga Aditama untuk mengosongkan rumah. Surat itu adalah vonis mati. Rumah ini, simbol status dan kebanggaan mereka,
akan direnggut dari mereka. Ibu jatuh terduduk di sofa, tangisnya pecah. Ayah hanya bisa menatap kosong ke dinding, wajahnya abu-abu karena syok. Saat itulah ibu mulai mencoba menghubungiku lagi dengan putus asa. Ia meninggalkan serangkaian pesan suara, masing-masing lebih panik dari sebelumnya. "Elara, anakku, angkat teleponnya. Nak, ibu mohon. Kau tidak serius, kan? Ini semua hanya lelucon, kan?" Suaranya berubah menjadi rengekan. "Bagaimana kau bisa melakukan ini pada ibumu sendiri? Ayahmu bisa kena serangan jantung karena stres. Kau mau jadi anak durhaka." Lalu berubah lagi menjadi perintah. "Hentikan semua ini, Elara. Sekarang juga. Kita bisa bicarakan ini baik-baik sebagai keluarga. Kembalikan semuanya seperti semula." Tidak ada satu kata maaf pun dalam rentetan pesannya. Tidak ada pengakuan atas kesalahan mereka. Hanya ada ketakutan akan kehilangan kemewahan dan upaya manipulasi dengan menggunakan statusnya sebagai seorang ibu. Mendengarkan rekaman pesan itu di kemudian hari, aku tahu keputusanku sudah benar. Mereka tidak menyesali perbuatan mereka. Mereka hanya menyesali konsekuensinya. Badai telah berlalu untukku, tetapi bagi mereka, hujan deras baru saja akan dimulai. 30 hari berlalu secepat kilat bagi keluarga yang sedang panik, dan terlalu lambat bagi keluarga yang sedang menderita. Waktu yang diberikan oleh firma hukumku bukanlah gertakan. Tepat pada hari ke-31, beberapa pria berbadan tegap datang bersama perwakilan hukum untuk memastikan rumah itu dikosongkan. Tidak ada lagi negosiasi. Era kemewahan telah berakhir. Proses pindahan itu sendiri adalah sebuah parade kehancuran. Tidak ada lagi tim pengepakan profesional yang dengan hati-hati membungkus setiap barang antik. Yang ada hanyalah Rian, Karina, dan kedua orang tuaku yang dengan panik memasukkan apapun yang bisa mereka selamatkan ke dalam kardus-kardus bekas. Mereka segera menyadari kenyataan pahit lainnya. Sebagian besar perabotan mewah, lukisan, dan barang-barang elektronik di rumah itu adalah aset yang terdaftar atas nama perusahaan, bukan milik pribadi mereka. Mereka hanya diizinkan membawa pakaian, beberapa perhiasan pribadi, dan barang-barang sentimental yang tidak memiliki nilai jual tinggi. Rian terpaksa menjual mobil sportnya dan mobil mewah Karina dengan harga sangat murah, hanya untuk mendapatkan uang tunai agar bisa menyewa tempat tinggal dan bertahan hidup. Uang hasil penjualan itu terasa seperti debu dibandingkan dengan kekayaan yang biasa mereka kelola. Mereka pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di daerah pinggiran kota, sebuah tempat yang dulu sering mereka cibir saat melewatinya. Rumah dengan 3 kamar sempit, cat dinding yang mulai mengelupas di beberapa tempat, dan pagar besi yang sedikit berkarat. Dari jendela dapur, pemandangannya bukan lagi taman pribadi yang asri, melainkan tembok rumah tetangga yang berjamur. Kehidupan baru mereka adalah serangkaian kejutan yang tidak menyenangkan. Rian, pria yang dulu biasa memimpin rapat dewan direksi, kini harus belajar cara mengganti tabung gas yang habis. Karina, wanita yang dulu menghabiskan sore harinya di spa dan salon, kini harus berdebat dengan tukang sayur di pasar tradisional mengenai harga cabai. Ibu, yang terbiasa memerintah asisten rumah tangga, kini harus menghadapi tumpukan piring kotor dan cucian yang menggunung. Ayah lebih banyak diam, menghabiskan waktunya duduk di teras sempit, menatap kosong kejalanan yang ramai dan berdebu, seolah meratapi keruntuhan kerajaannya. Kejatuhan finansial mereka diikuti oleh kejatuhan sosial yang tak kalah menyakitkan. Berita tentang insiden di pesta dan kebangkrutan Rian menyebar dengan cepat di kalangan elit Jakarta. Rian mencoba menghubungi kolega-kolega bisnisnya, berharap ada yang bisa memberinya pekerjaan atau pinjaman. Namun, pintu-pintu yang dulu selalu terbuka untuknya kini tertutup rapat. Teleponnya tidak diangkat, pesannya tidak dibalas. Di dunia mereka, seorang raja yang jatuh dari tahta lebih buruk daripada pengemis. Ia tidak lagi berguna. Karina mengalami hal yang lebih menyakitkan. Butiknya bangkrut total. Ia harus menjual sisa inventarisnya dengan kerugian besar. Suatu hari, saat sedang berbelanja di sebuah supermarket murah, ia tidak sengaja bertemu dengan salah satu teman sosialitanya. Wanita itu, yang dulu sering memujinya, hanya menatapnya dengan kaget dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu berbalik pura-pura tidak melihat dan berjalan cepat menjauh. Penghinaan tanpa kata itu terasa lebih tajam daripada pisau. Karina pulang dan menangis sejadi-jadinya, bukan karena kehilangan uang, tetapi karena kehilangan panggung dan para pemujanya. Tekanan hidup di level terendah mulai menggerogoti fondasi keluarga mereka. Suasana di rumah kontrakan itu selalu tegang, dipenuhi dengan saling menyalahkan. "Kalau saja kau tidak sombong dan bisa menjaga mulutmu malam itu, kita tidak akan seperti ini," teriak Karina pada Rian di suatu malam saat makan malam hanya dengan nasi dan telur dadar. "Oh, jadi ini salahku sekarang," balas Rian dengan sinis, membanting sendoknya.
Di mana kau saat adikmu itu bekerja seperti budak? Kau hanya tersenyum. Kalian semua sama saja. Hanya peduli pada uang dan status, dan sekarang setelah semuanya hilang, kau menyalahkanku. Setidaknya aku tidak meludahinya. Tapi kau membiarkannya terjadi. Ayah dan ibu hanya bisa menatap pertengkaran mereka dengan wajah lelah. Cinta dan kekaguman yang dulu mereka miliki untuk Rian telah berubah menjadi kekecewaan dan kebencian. Rumah kecil itu bukan lagi sebuah tempat tinggal, melainkan sebuah penjara yang diisi oleh 4 orang yang disatukan oleh penderitaan dan penyesalan. Mereka kini benar-benar merasakan kehidupan yang pernah mereka pandang rendah. Sebuah kehidupan tanpa kemewahan, tanpa status, dan tanpa jalan keluar yang terlihat. Mereka telah mencicipi penderitaan, dan rasanya jauh lebih pahit daripada yang pernah mereka bayangkan. Bulan-bulan berlalu, musim berganti. Di dalam rumah kontrakan yang sempit itu, penderitaan telah menjadi sebuah rutinitas. Pertengkaran sengit di antara Rian dan Karina perlahan mereda, bukan karena mereka telah berdamai, tetapi karena mereka sudah terlalu lelah untuk saling menyalahkan. Energi mereka terkuras habis oleh perjuangan sehari-hari, mencari pekerjaan serabutan, menghitung setiap lembar uang, dan menelan ludah saat bertemu dengan kenalan lama di jalan. Penderitaan telah mengikis kesombongan mereka, menyisakan cangkang kosong yang rapuh. Di tengah keheningan yang penuh keputusasaan itu, perubahan paling signifikan terjadi pada ibu. Awalnya, ia sama seperti yang lain, meratapi nasib dan menyalahkan takdir. Namun, seiring berjalannya waktu, kesunyian dan kerja keras yang tidak biasa ia lakukan memberinya terlalu banyak waktu untuk berpikir. Suatu sore, saat sedang membersihkan gudang kecil di belakang rumah, ia menemukan sebuah kotak tua berisi album foto. Album dari masa sebelum Rian, sebelum kemewahan, sebelum segalanya menjadi rumit. Ia duduk di lantai yang dingin dan berdebu, membuka halaman-halaman yang sedikit menguning itu. Di sana ada foto Karina dan Lara saat masih kecil, tertawa sambil bermain ayunan. Ada foto Lara saat lulus SMA dengan nilai terbaik, tersenyum canggung ke arah kamera sambil memegang pialanya. Ada foto mereka sekeluarga saat liburan sederhana ke puncak, makan jagung bakar di pinggir jalan, wajah mereka semua berseri-seri dalam kebahagiaan yang tulus. Saat itulah ibu mulai menangis. Bukan tangisan keputusasaan karena kehilangan harta, melainkan tangisan penyesalan yang datang dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ia melihat foto-foto Lara, si anak pendiam yang selalu ada di latar belakang, yang senyumnya tidak pernah selebar senyum Karina, tetapi matanya selalu memancarkan kehangatan. Ibu mulai mengingat kembali potongan-potongan kenangan yang selama ini ia abaikan. Ia ingat saat ia sakit parah beberapa tahun lalu, dan dokter menyarankan operasi yang mahal. Rian saat itu berkata akan mengurusnya, dan ibu memujinya setinggi langit. Kini ibu sadar, Rian saat itu hanya meneruskan uang dari Lara. Ia ingat saat Lara sering membawakannya makanan kesukaannya tanpa diminta, atau saat Lara diam-diam membelikan ayah kursi pijat untuk punggungnya yang sering sakit. Semua kebaikan kecil itu, semua pengorbanan tanpa pamrih itu, kini muncul kembali dengan sangat jelas, menusuk hatinya seperti ribuan jarum. Ibu menyadari bahwa mereka tidak hanya kehilangan uang. Mereka telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, cinta tanpa syarat dari seorang anak yang selama ini mereka sia-siakan. Kebutaannya bukanlah sebuah ketidaksengajaan. Itu adalah sebuah pilihan. Pilihan untuk lebih menghargai menantu yang pandai bicara, daripada putri kandung yang tulus. Pilihan untuk lebih memuja kilau emas palsu daripada kehangatan matahari yang nyata. Malam itu, ibu mencoba berbicara pada suami dan anak-anaknya. Kita harus minta maaf pada Lara, katanya dengan suara lirih di meja makan. Rian, yang baru saja pulang setelah seharian gagal mendapatkan pekerjaan, mendengus kasar. Untuk apa? Minta maaf tidak akan membuat kita kaya lagi. Perempuan itu hatinya sudah jadi batu. Dia tidak akan pernah memaafkan kita. Timpal Karina dengan tatapan kosong. Aku mengenalnya. Kalau dia sudah memutuskan sesuatu, itu akan selamanya. Ayah hanya diam, mengaduk-aduk nasinya tanpa selera. Ia terlalu malu dan terlalu hancur untuk mengakui kesalahannya. Ibu menatap mereka satu persatu. Ia melihat bahwa mereka masih terperangkap dalam kepahitan dan penyesalan yang egois. Mereka menyesali apa yang menimpa mereka, bukan apa yang telah mereka perbuat. Saat itu, ibu tahu ia harus melakukannya sendirian. Ia tidak menelepon. Ia tahu Lara tidak akan menjawab. Ia juga tidak mengirim pesan singkat yang bisa dengan mudah diabaikan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia meminjam ponsel pintar tetangganya, membuka aplikasi perekam suara, dan mulai berbicara. Ia mencurahkan semua yang ada di hatinya. Lara ini ibu, suaranya serak menahan tangis. Ibu tahu.
Ibu tahu kau mungkin tidak akan mau mendengar suara ibu lagi. Tapi ibu mohon, dengarkan sebentar saja. Nak, ibu minta maaf. Sungguh, dari dasar hati ibu yang paling dalam. Maafkan ibu, karena ibu diam saja saat kau dihina. Maafkan ibu karena membiarkan kau diperlakukan seperti itu. Seharusnya ibu membelamu. Seharusnya ibu melindungimu. Seperti seorang ibu seharusnya melindungi anaknya. Tapi ibu gagal. Ibu gagal total. Ibu dibutakan oleh kemewahan, Nak. Ibu malu mengakuinya, tapi itulah kebenarannya. Ibu lebih takut kehilangan status daripada kehilangan harga diri putri ibu sendiri. Dan sekarang ibu sadar, betapa bodohnya ibu. Betapa mengerikannya perbuatan ibu. Ibu tidak menelepon untuk meminta uangmu kembali. Ibu tidak meminta rumah atau mobil. Ibu bersumpah. Ibu hanya ingin minta maaf. Ibu rindu padamu, Nak. Ibu rindu pada putri ibu yang baik hati. Kalau kau bersedia, suatu hari nanti, berilah ibu kesempatan untuk minta maaf secara langsung. Kalaupun tidak, ibu mengerti. Ibu hanya ingin kau tahu bahwa ibumu ini akhirnya sadar dan menyesal. Sangat menyesal. Ia mengakhiri rekaman itu dan mengirimkannya ke nomor Lara. Setelah itu, ia merasa sedikit lebih ringan, meskipun ia tahu permintaan maaf itu mungkin tidak akan mengubah apa-apa. Di penthouse-nya, ratusan kilometer dari rumah kontrakan itu, aku sedang meninjau laporan kuartalan perusahaanku. Sebuah notifikasi pesan suara muncul di layarku. Dari ibu. Aku ragu sejenak. Tanganku terangkat untuk menghapusnya, seperti yang biasa kulakukan. Tetapi kali ini, sesuatu menahanku. Aku menekan tombol, putar. Aku mendengarkan seluruh rekaman itu dalam diam. Setiap kata, setiap isak tangis, setiap getaran dalam suara ibuku, masuk dan mengendap di dalam hatiku. Itu adalah permintaan maaf yang selama ini kuimpikan. Tulus, tanpa pamrih, dan penuh penyesalan. Aku merasakan mataku memanas. Setetes air mata jatuh ke pipiku. Namun, air mata itu bukan pertanda bahwa aku siap untuk kembali. Luka yang mereka goreskan terlalu dalam, membentuk jaringan parut yang tebal di hatiku. Permintaan maaf ini mungkin bisa menjadi salep, tetapi tidak bisa menghilangkan bekas lukanya dalam semalam. Aku mematikan ponselku. Aku menerima permintaan maafnya, jauh di dalam hatiku. Tapi aku juga tahu, aku masih butuh waktu. Waktu untuk menyembuhkan diriku sendiri sepenuhnya, sebelum aku bisa memikirkan untuk menyembuhkan hubungan yang telah hancur itu. Pintu maafku tidak tertutup selamanya. Tapi untuk saat ini, aku memilih untuk tetap menjaganya tetap tertutup rapat. 1 tahun berlalu sejak malam pesta yang mengubah segalanya. 1 tahun sejak aku berjalan keluar dari sangkar emasku dan menghirup udara kebebasan untuk pertama kalinya. Hidupku telah berubah secara drastis, dengan cara yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku memutuskan untuk berhenti bersembunyi. Nama, Nona E, yang misterius akhirnya memiliki wajah. Langkah pertamaku adalah tampil di depan publik dalam sebuah wawancara eksklusif dengan majalah bisnis paling bergengsi di Asia. Aku menceritakan kisahku, tentu saja dengan versi yang lebih bijaksana. Aku menceritakan tentang bagaimana aku membangun cipta teknologi Nusantara dari sebuah ide di kamar kosku, tentang perjuangan sebagai perempuan di industri yang didominasi laki-laki, dan tentang visiku untuk masa depan teknologi di Indonesia. Aku tidak menyebutkan keluargaku atau drama pribadi yang terjadi. Kisah inspiratifku sebagai seorang CEO muda yang jenius dan rendah hati menjadi berita utama di mana-mana. Aku bukan lagi hantu di balik layar, aku adalah seorang kekuatan yang nyata dan diakui. Dengan kekuatan baruku itu, aku bertekad untuk melakukan sesuatu yang lebih bermakna daripada sekadar mengumpulkan kekayaan. Aku mendirikan Yayasan Pelita Lara, sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk memberikan beasiswa dan modal awal bagi perempuan-perempuan muda berbakat di bidang sains dan teknologi. Aku ingin memastikan bahwa gadis-gadis lain yang memiliki mimpi sepertiku tidak perlu bersembunyi atau merasa tidak berharga. Aku ingin mereka bersinar dengan terang. Aku sering mengunjungi proyek-proyek yayasanku. Melihat wajah-wajah penuh semangat dari para mahasiswi yang menerima beasiswa, atau para pengusaha rintisan yang mempresentasikan ide-ide brilian mereka, memberiku kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada yang pernah diberikan oleh kemewahan apapun. Disinilah aku menemukan tujuanku. Bukan sebagai penyandang dana rahasia untuk keluarga yang tidak tahu berterima kasih, tetapi sebagai mercusuar bagi generasi baru. Aku juga membangun keluarga baruku sendiri. Bukan keluarga sedarah, melainkan keluarga yang terbentuk dari rasa saling menghargai dan ketulusan. Ada Pak Suryo, direktur keuanganku yang setia, yang kini menjadi figur ayah dan mentor bagiku. Ada Sarah,
kepala tim programmerku yang cerdas dan lucu, yang menjadi sahabat terdekatku. Ada juga beberapa teman dari komunitas bisnis dan sosial yang menghargaiku karena ide-ideku, bukan karena saldo rekeningku. Kami sering makan malam bersama, bukan di restoran bintang 5, tetapi di warung sate favorit kami, tertawa lepas membicarakan hal-hal konyol. Aku belajar bahwa kehangatan sejati tidak datang dari perapian di rumah mewah, tetapi dari tawa tulus orang-orang yang benar-benar peduli padamu. Terkadang, berita tentang keluarga lamaku sampai ke telingaku secara tidak sengaja. Aku dengar dari seorang kenalan lama, bahwa ayah sekarang bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah kompleks perumahan. Karina, setelah beberapa kali gagal mencari pekerjaan kantoran, kini menjadi kasir di sebuah toko kelontong. Dan Rian, tidak ada yang tahu pasti. Kabar terakhir mengatakan ia pergi dari Jakarta, menanggung malu dan utang yang menumpuk. Aku tidak merasakan kepuasan saat mendengar berita itu. Hanya ada rasa sedih yang samar, sebuah duka atas keluarga yang seharusnya bisa kumiliki. Aku telah memaafkan mereka, bukan untuk mereka, tetapi untuk diriku sendiri. Memaafkan adalah caraku melepaskan jangkar terakhir yang mengikatku ke masa lalu. Pagi ini, tepat 1 tahun setelah malam itu, aku terbangun di penthouseku. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui jendela kaca, memandikan seluruh ruangan dengan cahaya keemasan. Aku membuat secangkir teh hangat dan berjalan ke balkon, menatap kota yang mulai menggeliat di bawah sana. Aku tidak lagi memikirkan rasa sakit dari ludah Rian atau keheningan orang tuaku. Semua itu terasa seperti terjadi di kehidupan orang lain. Pikiranku kini dipenuhi oleh hal-hal lain. Rapat penting jam 10 pagi nanti untuk meluncurkan produk baru. Kunjungan ke panti asuhan yang didanai yayasanku sore ini. Rencana makan malam bersama Sarah dan teman-teman untuk merayakan proyeknya yang berhasil. Hidupku penuh. Hidupku utuh. Hidupku adalah milikku seutuhnya. Aku menyesap tehku, merasakan kehangatannya mengalir di tubuhku. Fajar yang baru telah tiba, tidak hanya di langit Jakarta, tetapi juga di dalam jiwaku. Kegelapan telah sirna, digantikan oleh cahaya terang yang kusadari selama ini selalu ada di dalam diriku. Aku hanya perlu keberanian untuk menyalakannya sendiri. Aku tersenyum, bukan senyum getir atau senyum kemenangan, melainkan senyum damai dari seseorang yang telah menemukan rumah sejati di dalam dirinya sendiri. Hari yang baru telah dimulai, dan aku siap untuk menyambutnya.